Saya pernah berpikir bahwa hidup saya akan biasa saja, seperti remaja lain di Jakarta, sekolah, kuliah nanti, nikah dengan perempuan, punya anak, dan mati tua. Tapi malam itu, di tengah hutan pinus di Lembang, segalanya berubah selamanya. Saya merasakan sentuhan yang seharusnya tidak boleh, tapi membuat hati saya bergetar hebat. Dan orang yang melakukannya adalah Om Rea, teman baik ayah saya sejak kecil. Ayah sering bercerita tentang Om Rea. Mereka berteman sejak SMA di Bandung, sama-sama suka mendaki gunung dan camping. Om Rea tinggi, berbadan tegap, kulitnya sawo matang khas pria Jawa yang sering berjemur. Rambutnya pendek rapi, senyumnya selalu hangat. Sejak kecil, saya sudah mengenalnya. Dia sering datang ke rumah, membawa oleh-oleh dari perjalanannya. "Ardi, ini buat kamu," katanya sambil mengacak rambut saya. Saat itu saya masih kecil, tapi sudah merasa ada yang aneh di dada setiap dia tersenyum ke arah saya. Saya bernama Ardi, umur 18 tahun saat kejadian itu. Saya kuliah semester pertama di universitas swasta di Jakarta. Ayah sibuk kerja sebagai manajer di perusahaan konstruksi, ibu sudah meninggal saat saya SD. Jadi rumah sering sepi. Om Rea, yang sudah seperti paman sendiri, sering mengajak ayah camping untuk refreshing. Tapi kali ini ayah sakit flu berat. "Rea, Maya, gue gak bisa ikut. Ardi aja yang gantiin gue," kata ayah di telepon. Saya kaget. "Pak, aku kan jarang camping." Tapi ayah tertawa. "Justru bagus, biar kamu belajar dari Om Rea. Dia ahlinya." Om Rea setuju. "Gak apa-apa, Di. Kita berdua aja." Seru kok. Suaranya di telepon terdengar biasa, tapi hati saya sudah berdegup aneh. Kami berangkat Jumat sore dari Jakarta naik mobil Om Rea, sebuah SUV hitam. Perjalanan ke Lembang memakan waktu sekitar 4 jam. Sepanjang jalan kami ngobrol banyak. Om Rea cerita tentang masa muda ayah, petualangan mereka mendaki Rinjani, Semeru. "Ayahmu dulu nakal banget, Di. Sering bolos sekolah buat mancing." Saya tertawa. Om Rea juga tanya tentang kuliah saya, "Pacar belum?" "Belum, Om. Belum ada yang cocok." Saya bohong. Sebenarnya saya sudah sadar sejak SMA bahwa saya suka cowok. Tapi saya pendam rapat-rapat. Di Indonesia ini mana bisa terbuka. Malam mulai turun saat kami sampai di area camping di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Udara dingin menusuk tulang. Om Rea sudah biasa, dia cepat mendirikan tenda besar yang muat 4 orang. "Kita pakai satu tenda aja ya, Di. Biar hangat." Saya mengangguk, tapi dada saya berdegup kencang. Api unggun dinyalakan, kami bakar jagung dan sate ayam yang dibawa dari Jakarta. Duduk di depan api, Om Rea buka cerita lebih dalam. "Kamu mirip ayahmu waktu muda, Di. Tampan, pintar." Saya malu. "Om lebih ganteng." Dia tertawa. Cahaya api menerangi wajahnya, membuat matanya berkilau. Kami minum kopi panas dari termos. Angin malam semakin dingin, kami pindah ke dalam tenda. Sleeping bag kami taruh berdampingan. Malam itu, saya sulit tidur. Om Rea sudah mendengkur pelan. Saya memandang langit tenda, hati gelisah. Tiba-tiba Om Rea bergeser, lengannya menyentuh bahu saya. "Dingin ya, Di," bisiknya. Saya mengangguk. Dia tarik sleeping bag kami lebih dekat. "Sini, biar hangat." Tubuhnya menempel ke punggung saya. Hangat. Terlalu hangat. Jantung saya mau copot. Pagi harinya, kabut menyelimuti hutan pinus. Kami bangun, sarapan roti bakar dan telur rebus. Om Rea ajak trekking ke curug kecil di dekat Cam. Jalan setapak licin karena embun. Beberapa kali saya hampir jatuh, Om Rea cepat pegang tangan saya. "Hati-hati, Di." Sentuhannya lama, seperti enggan lepas. Di curug, air jatuh deras.
Kami duduk di batu besar, kaki dicelupkan ke air dingin. Om, kenapa Om belum nikah? Tanya saya tiba-tiba. Om Rea diam sebentar. Dulu pernah pacaran serius, tapi putus. Setelah itu okus kerja aja. Dia tersenyum pahit. Mungkin gue bukan tipe yang cocok buat nikah. Saya ingin tanya lebih dalam, tapi takut. Siang kami kembali ke camp, masak mie instan. Om Rea cerita tentang pekerjaannya sebagai autogrill relance. Dia sering trailing sendirian. Kadang kesepian juga, Di. Tapi alam ini teman terbaik. Saya mengangguk. Sore hari, kami naik ke bukit kecil untuk lihat sunset. Pemandangan Lembang dari atas indah sekali, sawah hijau, gunung di kejauhan. Duduk berdampingan di rumput, Om Rea tiba-tiba bilang, kamu spesial buat gue, Di. Sejak kecil, gue selalu senang ketemu kamu. Saya terkejut. Maksud Om? Dia pandang saya dalam. Gue tahu kamu beda. Gue juga. Hati saya berhenti berdetak. Om. Gai juga, bisik saya. Dia mengangguk pelan. Sudah lama. Tapi gue pendam. Ayahmu tahu, tapi dia terima gue apa adanya. Air mata saya hampir jatuh. Untuk pertama kalinya, saya merasa tidak sendirian. Om Rea pegang tangan saya. Gue suka kamu, Di. Bukan sebagai anak teman. Lebih dari itu. Dunia seperti berputar. Saya balas genggam tangannya. Malam kedua, hujan turun deras. Petir menyambar. Tenda kami goyang ditiup angin. Saya takut, Om Rea peluk saya. Tenang, gue ada di sini. Pelukannya erat, dada bidangnya jadi sandaran. Saya rasakan napasnya di leher saya. Om, bisik saya. Dia pandang saya, mata penuh cinta. Bibir kami bertemu. Ciuman pertama saya lembut, penuh rasa. Kami berciuman lama di dalam tenda, suara hujan jadi backsound. Om Rea elus punggung saya pelan. Gue gak mau maksa kamu, Di. Kalau kamu belum siap. Saya geleng kepala. Aku siap, Om. Aku juga suka Om dari dulu. Kami pelukan erat sepanjang malam, hanya peluk dan cium, tidak lebih. Hangat, aman, penuh cinta. Besok pagi hujan sudah reda. Kami packing untuk pulang. Di perjalanan kembali ke Jakarta, kami banyak diam, tapi tangan saling genggam di kursi depan. Kita rahasiakan dulu ya, Di, kata Om Rea. Saya mengangguk. Di Indonesia, terbuka berisiko besar. Sampai Jakarta, ayah sudah sembuh. Gimana campingnya, tanya ayah. Seru banget, Pak, jawab saya sambil pandang Om Rea diam-diam. Sejak itu, Om Rea sering datang ke rumah dengan alasan ketemu ayah. Tapi sebenarnya untuk ketemu saya. Kami curi-curi waktu, pegang tangan di bawah meja, cium cepat saat ayah ke kamar mandi. Hubungan kami semakin dalam. Om Rea ajak saya jalan ke mall, nonton bioskop, duduk di kursi belakang gelap. Kami seperti pasangan biasa, tapi harus sembunyi. Saya bahagia, tapi juga takut. Takut ketahuan, takut masyarakat jude. Suatu hari, ayah bilang, Rea mau pindah kerja ke Singapura. Tawaran bagus. Hati saya hancur. Kapan, Pak? Bulan depan. Malam itu, saya chat Om Rea. Om bener mau ke Singapura? Dia balas, iya, Di. Peluang karir. Tapi gue gak mau ninggalin kamu. Kami ketemu diam-diam di kai kecil. Om Rea pegang tangan saya. Ikut gue ke sana, Di. Kuliah bisa lanjut di sana. Saya nangis. Gimana ayah? Gimana keluarga? Dia peluk saya. Kita cari jalan. Tapi konflik mulai muncul. Ayah curiga kami terlalu dekat. Kamu kok sering banget sama Om Rea, tanya ayah suatu malam. Saya panik. Biasa aja, Pak. Kan teman papa.
Ayah diam, tapi matanya curiga. Puncaknya saat Om Rea mau berangkat. Kami ketemu terakhir di hotel kecil di pinggir Jakarta. Malam itu kami habiskan bersama, peluk erat, nangis. Gue cinta kamu, bisik Om Rea. Aku juga Om. Jangan lupa aku. Om Rea pergi ke Singapura. Kami komunikasi setiap hari ya video call. Tapi jarak membuat hati semakin rindu. Saya kuliah semakin malas, sering melamun. Ayah semakin curiga. Suatu hari, ayah lihat chat saya dengan Om Rea. Ardi, kamu dan Rea. Ada apa? Saya panik. Ayah marah besar. Kalian gila. Rea teman gue dari kecil. Kamu anak gue. Ayah bilang itu dosa haram memalukan keluarga. Dia larang saya hubungi Om Rea lagi. Kalau kamu lanjut, gue usir kamu dari rumah. Saya nangis berhari-hari. Om Rea tahu dia mau pulang. Gue balik, Gue gak bisa tanpa kamu. Tapi saya tolak. Jangan, Om. Karirmu penting. Kami putus komunikasi sementara. Beberapa bulan kemudian, ayah sakit parah. Kanker paru. Dokter bilang stadium lanjut. Saya shock. Ayah yang selalu kuat, kini lemah di rumah sakit. Saat sekarat, ayah panggil saya. Main papa. Papa salah. Rea telepon papa kemarin. Dia bilang dia cinta kamu. Papa. Terima. Yang penting kamu bahagia. Ayah meninggal seminggu kemudian. Saya hancur. Om Rea langsung pulang dari Singapura. Dia urus pemakaman bareng saya. Di pemakaman dia pegang tangan saya diam-diam, gue balik buat selamanya, Setelah ayah pergi, hidup saya berubah. Om Rea resign dari kerja di Singapura, buka studio oto di Bandung. Kami pindah ke sana bersama. Tidak terbuka sebagai pasangan, tapi kami hidup serumah sebagai paman dan keponakan. Kami sering camping lagi ke tempat yang sama di Lembang. Di sana, kami bebas pelukan ciuman tanpa takut orang lihat. Om Rea ajak saya hiking oto-oto alam. Ini hidup gue yang gue impikan, bersama kamu. Tapi konflik belum selesai. Keluarga besar ayah tahu kami tinggal bareng, mulai gosip. Ada yang bilang kami aneh. Om Rea pernah dihina saat ke masjid. Lo bawa dosa besar, kata tetangga. Kami sedih, tapi saling kuatkan. Suatu malam saat camping lagi, hujan deras seperti dulu. Di tenda Om Rea bilang, gue mau nikah sama kamu. Meski gak resmi, gue mau janji seumur hidup. Saya nangis bahagia. Kami buat janji sendiri di depan api unggun. Tahun-tahun berlalu. Kami sudah bersama 10 tahun sekarang. Om Rea, atau Rea seperti saya panggil sekarang, tetap ganteng meski rambut mulai beruban. Kami punya studio oto sukses, sering bantu anak-anak muda yang kesepian lewat komunitas kecil rahasia. Kami belajar bahwa cinta sejati butuh pengorbanan. Ada pengkhianatan dari teman yang bocorkan rahasia kami, ada diskriminasi dari masyarakat, tapi kami tetap bertahan. Ayah dari surga mungkin tersenyum lihat kami bahagia. Camping itu bukan hanya liburan. Itu awal dari segalanya. Sesuatu yang tak terlupakan yang mengajarkan saya bahwa cinta tidak kenal batas, meski di negeri yang masih keras ini. Kami hidup sederhana, tapi penuh kasih. Dan setiap tahun kami kembali ke Lembang, ke tenda yang sama, untuk ingat bagaimana semuanya dimulai. Cinta kami mungkin tidak sempurna di mata dunia, tapi bagi kami ini cukup. Ini nyata. Ini abadi.